Ibu, kita akan membahas hasil observasi pembelajaran di kelas yang tadi Ibu ajarkan ya. Nah, saya kepengen nih, pertama-tama saya pengen dengar dari Ibu yang tadi pagi apa yang Ibu rasakan. Sudah bagus ya dari implementasi sesuai dengan perencanaan Ibu atau Ibu yang Ibu rasakan seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu, sesuai dengan apa yang Ibu observasi tadi, sesuai dengan apa yang saya lakukan proses pembelajaran di kelas, saya hari ini sangat merasa puas sekali dengan apa yang saya ajarkan kepada anak-anak di kelas tadi Ibu. Ya, Ibu sudah merasakan puas dengan apa yang dicapai atau direncanakan oleh Ibu, benar ya Bu ya? Ya. Nah, pada saat kalau dalam pengamatan saya nih Bu, saya pengamatan saya pada saat di proses pembelajaran saya sudah melihat fokus yang Ibu katakan pada saya pada saat kita pra observasi ya, fokusnya di pengelolaan kelas. Nah, saya sudah melihat sejauh itu pengelolaan kelas juga sudah cukup bagus ya, sudah sangat direncanakan, sangat baik, sehingga sudah dikelompokkan juga anak-anaknya dengan cara heterogen, yaitu dengan cara melihat anak-anak yang memang di bawah ya, atau memang masih malu-malu dan ilmu atau bisa dikatakan bukannya tidak mampu tetapi bisa, tetapi dia malu-malu seperti itu. Tadi memang saya lihat di situ fokusnya ada di beberapa kelompok. Ibu memang sudah masing-masing diheterogenkan ya, ditaruh dengan kelompok masing-masing. Saya lihat ada kalau tidak salah ada 4 kelompok ya Bu ya, yang Ibu sudah bagi. Nah, di situ juga sesuai dengan gaya belajar anak. Nah, saya sudah tangkap dan saya sudah mencatat beberapa hal yang terkait pengamatan saya. Nah, saya melihat anak-anak yang tadinya takut, merasa tidak berani, dan Ibu langsung memintanya untuk maju di depan, dan sebelum maju itu anak-anak juga Ibu minta untuk mempraktikkan. Nah, ternyata anak itu punya tumbuh kepercayaan dirinya, dan saya melihat di situ juga anak tidak gugup sama sekali. Nah, saya melihat di situ ada perkembangan. Ternyata strategi Ibu dengan mendudukkan anak yang sedikit agak lemah dengan anak yang mampu itu berarti sangat-sangat membantu Ibu. Jadi sangat membantu sehingga anak yang tadinya tidak tahu dan takut untuk berbicara, tapi tadi saya lihat memang sedikit malu-malu, tetapi ada keberanian di situ. Dan Ibu memberikan support, motivasi untuk ayo kamu bisa. Nah, ternyata anak itu juga harus ada perhatian juga dari guru tersebut. Nah, Ibu bisa menceritakan kembali, Ibu merasa puas di situ. Nah, Ibu bisa menceritakan kembali yang tadi, yang saya lihat pandangan saya dari sudut pandang saya nih. Saya share pengamatan yang tadi yang Ibu sudah boleh sangat-sangat bagus sekali. Saya kepengen dengar juga dari Ibu terkait yang tadi anaknya yang tadi yang biasa saja ternyata wow, luar biasa. Nah, saya ingin bertanya dengan Ibu, strategi Ibu sangat cukup jitu ya untuk menentukan anak dengan mengkelompokkan secara heterogen. Nah, gimana nih pengembangan Ibu nanti nih setelah melihat keberhasilan Ibu dalam memetakan anak, dalam mengkelompokkan anak sesuai dengan heterogen sehingga anak-anak itu bisa aktif. Ya, silakan Ibu. Iya, Ibu terima kasih. Tadi dalam proses pembelajaran, memang tadi saya bilang saya cukup senang, saya sangat puas ya dengan apa yang saya kerjakan tadi ya, karena saya bisa untuk melihat anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang malu-malu, dia bisa mengekspresikan dia punya diri melalui praktek-praktek yang saya lakukan tadi. Saya mencoba memberikan anak-anak itu masing-masing dia praktek sendiri. Supaya jangan ada dia saya juga membangkitkan motivasi mereka, membangkitkan rasa percaya diri mereka untuk mereka melakukan praktek, dan nanti pada akhirnya mereka juga saya akan memberikan mereka waktu untuk mempresentasikan apa yang mereka praktekkan. Ya, seperti itu. Berarti sudah ada ketersesuaian dengan modul ajar yang Ibu sudah buat ya? Iya, seperti itu ya. Jadi Ibu modul ajar siap, sehingga saya melihat kesiapan Ibu di situ.
Karena memang dari planning, dari perencanaan ibu yang ibu sudah laksanakan itu sangat luar biasa, sehingga membantu ibu dalam pelaksanaan pada saat saya lihat secara langsung, secara observasi. Nah itu banyak hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik yang memang harus terus dikembangkan, sehingga keberhasilan ibu dinyatakan luar biasa gitu. Nah ibu terus bertahan dengan tingkat keberhasilan ibu melihat anak-anak yang memang sudah mampu untuk bereksplor. Nah, intinya di situ, karena saya ingin fokus kepada anak pada saat pengelompokan dan pada saat anak berprestasi, praktik dulu dan langsung disuruh minta untuk presentasikan. Nah, ini hal-hal yang baik ya, hal-hal yang bagus. Memang saya sedikit di situ kayaknya memang hasilnya sudah bagus, sudah bisa dikatakan luar biasa. Tetapi saya ingin dengar dari ibu ada rencana ya, ada ingin yang direncanakan di hal-hal yang tadi ya, mungkin perencanaan apa yang saya pengen dengar dari ibu. Tiba-tiba ya tanpa direncanakan gitu, ibu melihat hal yang tadi sudah ada kepuasan, tetapi ibu sesuatu sepertinya ibu ingin rencanakan apa begitu di dalam kelas nantinya. Iya ibu. Setelah mendengar apa yang menjadi masukan untuk saya ke depan, saya ingin merencanakan pengelolaan kelas waktunya itu lebih maksimal lagi. Waktu yang ditentukan di modul pembelajaran itu yang tadi saya lakukan agak sedikit menyimpang, ada sedikit berlebihan. Waktunya lebih, waktunya lebih tidak sesuai dengan apa yang saya cantumkan di modul pembelajaran. Kedepannya saya ingin waktu yang saya cantumkan itu saya lebih maksimal lagi dalam pemberian materi atau dalam melakukan praktek dengan anak supaya sesuai dengan apa yang saya cantumkan dan saya ini di dalam modul aja. Oke, baik. Berarti tadi yang ibu memang ibu tidak ini ya, bukan tidak direncanakan, tetapi memang kok ketika sudah jalan pada saat observasi ternyata lebih banyak waktu yang memang penjelasan dan praktik mungkin agak lama. Jadi ibu harus pergi ke kelompok-kelompok dulu untuk menjelaskan masing-masing kelompok. Nah, jadi di situ waktunya sedikit bukan terbuang, tetapi sedikit banyak pada saat ibu langsung ke kelompok-kelompok dan memberikan penjelasan. Nah, tidak sesuai dengan ibu cantumkan ya waktu di dalam modul ajar. Oke, baik ibu. Nanti ibu pastinya ada planning ke depan untuk mengefisienkan waktu sesuai dengan apa yang ibu sudah rencanakan. Nah, saya ingin dengar hasil dari kesimpulan ibu nih. Kesimpulan ibu dari awal ibu mengajar sampai akhir mengajar, lalu pengembangannya nanti seperti apa ke depannya dan dalam jangka waktu berapa lama begitu ibu akan kembangkan lagi seperti itu. Iya, Bu, kesimpulan saya terhadap hasil observasi yang Ibu tadi lakukan kepada saya, ada beberapa masukan dan itu saya terima. Dan kedepannya dari mulai awal pembelajaran hingga pada proses dan akhir pembelajaran itu awal pembelajaran itu saya sudah melakukan, tapi dalam pemberian materi yang tadi saya katakan waktunya agak berlebihan, waktunya agak lebih di situ. Saya nanti lebih fokus di situ dan juga kedepannya dalam pemberian materi juga saya mungkin lebih ke media-media ajar yang lebih banyak lagi atau video-video pembelajaran kepada anak supaya anak itu langsung mengerti. Anak yang gaya belajarnya mau menonton, anak yang gaya belajarnya mau melihat gambar, dia langsung mengerti, dia paham, lalu ketika melakukan praktek dia langsung melakukan. Wah, luar biasa. Dia langsung melakukan supaya anak langsung mengerti dan dia bisa mempresentasikan itu apa yang sesuai dengan dia anak lakukan pada saat praktek. Kesimpulannya ibu sangat baik sekali. Nah, ini dari saya, kesimpulan saya yang saya lihat dari hasil wawancara saya juga, terus hasil dari observasi yang saya lihat pada fokus pada pengelolaan kelas ini. Pertama, ibu nantinya akan melihat kembali anak-anak yang memang apakah
masih sedikit malu-malu atau tidak, nah Ibu akan fokusnya di situ dulu, terus memanage kelas, terus dengan mengefisien waktu. Ya tadi Ibu ada overlap sedikit di dalam penjelasan, dan Ibu nantinya akan kembangkan semaksimal mungkin mengefisienkan waktu sesuai dengan perencanaan di awal yang tadi yang Ibu katakan. Benar ya Bu ya? Ya, Bu. Terus Ibu juga akan mengembangkan beberapa, mungkin ada tambahan-tambahan yang tadi Ibu katakan bahwa ada video pembelajaran yang nantinya bukan video pembelajaran tetapi video yang menghantarkan anak pada contoh-contoh praktik mungkin ya, seperti itu yang praktik-praktik langsung, dan bisa jadi juga untuk bagaimana cara mempresentasikannya, mengkomunikasikan pada saat mereka presentasi itu dia harus seperti apa, mungkin seperti itu juga ya kesiapan Ibu. Nah, saya jadi penasaran nih, jadi nggak sabar pengen dengar secara langsung dan lihat secara langsung praktik yang Ibu akan lakukan dengan menggunakan seperti yang Ibu katakan, yaitu menambahkan video pembelajaran, video contoh-contoh video, dan Ibu lebih memetakan kepada gaya bereferensi anak, gaya belajar anak sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, saya kepengen kapan nih kira-kira Ibu jangka waktu yang nantinya akan saya mau lihat secara langsung nih RTL-nya Ibu, kira-kira kapan Ibu? Iya, yang Ibu akan laksanakan. Yang saya akan laksanakan pengembangan saya ketika di hari ini di observasi ada pengembangan nanti itu saya akan mungkin bulan depan Ibu bisa. Bulan depan ya, bulan depan. Oke, baik. Jadi saya tidak sabar nih nunggu bulan depan ya Ibu. Jadi nanti kita berjumpa nanti pada saat saya observasi kembali untuk kesiapan Ibu yang luar biasa ini, keberhasilan Ibu, walaupun ada beberapa hal yang memang Ibu katakan bahwa memang anak tidak sepenuhnya gitu ya, tidak paling tidak ada keberanian dulu, itu yang utama. Anak, kemauan anak untuk maju juga itu keberhasilan kita, tinggal mengasah anak untuk menguatkan dia, memberikan motivasi sehingga anak bisa ada kepercayaan diri gitu. Nah, saya akan tunggu Ibu dengan pengembangan yang akan Ibu lakukan pada saat nanti RTL Ibu 1 bulan yang akan datang ya. Ya, siapkan semua apa yang memang Ibu sudah akan rencanakan. Saya ingin cepat-cepat bulan depan Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas hasil hari ini yang sangat luar biasa. Saya sangat bangga dan saya sangat senang Ibu. Saya sangat mengapresiasi Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Ibu.